Video ini aku akan membahas tentang gaji TKW Arab Saudi, TKW Dubai, dan juga TKW Abu Dhabi tahun 2021. Jangan lupa Like, komen. dan subscribe. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana pada sehat nih? Insyaallah semuanya pada sehat walafiat. Amin. Jumpa lagi ya sama aku Risa Pumu Channel. Nah, di video ini aku akan membahas tentang gaji TKW Arab Saudi, TKW Dubai, dan juga TKW Abu Dhabi tahun 2021. Ini juga masih request subscriber yang inbox di IG aku, tolong dong review gaji 2021. Oke, sekarang aku bikin video untuk membahas tentang gaji. Mungkin buat kalian yang takut dibohongin istri, takut dibohongin anak, takut dibohongin pacar, takutlah dibohongin tentang gaji. Katanya ada juga dibohongin ibunya tentang gaji. Nah, di sini aku akan menjelaskan sedetail-detailnya. Mungkin kalian yang lihat video aku kemarin, bajunya masih sama, kerudungnya sama, ruangannya sama, dan bonekanya juga. Ya, aku masih pakai baju yang kemarin. Jadi aku udah bikin video itu, aku lanjut bikin video ini mumpung ada waktu gitu. Soalnya kalau Ramadan itu sibuk banget, jadi waktu ngevlog itu kalau kita nggak mepet-mepet itu susah ya. Kalau aku nggak tahu sih kalau temen yang lain. Jadi di sini itu aku akan membahas tentang gaji. Oke, setahu aku masih kita ngebahas yang masih anget-anget aja, yang masih baru-baru aja ya. Aku udah tanya-tanya juga sama temen. Kita tetap akan membahas tentang ceritanya Mbak yang kerja di majikan aku. Soalnya gajinya kita udah tahu, aku juga udah tahu, udah jelas, udah nyaksiin pakai mata aku. Jadi nggak ada isu sini. Ada yang nge-inbox kan gaji aku kok segini, gaji aku kok segini. Ya itu ya, aku nggak bisa ngomong apa-apa tentang gaji. Soalnya kalau gaji itu tergantung majikan. Kita itu cuman kerja, kadang-kadang dijanjiin sama sponsor gaji kamu segini. Udah sampai di agent, kata agent gaji kamu segini, sampai mau rumah majikan gaji kita segini. Tapi kalau dari agent itu nggak bohong. Kalau kata agent kita segini, pasti di rumah majikan itu segitu. Tapi kalau sponsor bilang gaji kamu kerja di Abu Dhabi 5,5 juta, itu jangan dulu percaya ya, jangan dulu percaya pokoknya. Kalau pokoknya kalian harus sedetail juga. Setelah setiap mau jadi TKW, kalian harus tanya-tanya dulu uang PIK-nya berapa. Kalian kalau udah punya paspor, PIK-nya berapa, paspor mati uang PIK-nya itu berapa. Buat kalian yang non juga paspornya berapa, gajinya juga yang non berapa, yang ek berapa, yang khusus pegang anak berapa, yang khusus masak itu berapa. Jadi kalian jangan ngambil kesimpulan dari dari omongan orang satu. Jadi kalian kalau betul-betul ingin jadi TKW, kalian harus simak. Ada yang ngeunggah video ini, jangan di skip ngomongnya, baru aja semenit 2 menit ambil aja ini, di komen yang lain-lain, nggak diperhatiin kesananya. Nah, siapa tahu suatu saat yang diocehin orang itu, yang di videoin orang itu malah kalian butuhkan istilahnya ya. Kalau penting itu kalian simaklah, paling nggak pernah lama kok yang bikin video itu, paling lama itu 13 menit, nggak lama banget ya. Jadi buat kalian yang supaya kalian nanti nggak was-was, udah kesana jadi udah mantap, kalian udah betul-betul tahu gajinya ya. Seperti itu, kadang-kadang itu dijanjiin kamu terbang apa-apa ditanggung sama aku, katanya gaji kamu segini. Itu ya, jangan dulu percaya. Soalnya banyak banget sekarang itu penipuan buat para TKW, TKI, apalagi yang belum ada pengalaman. Itu banyak banget. Itu teman yang cerita di Instagram aku, dia di gini itu. Jadi singkat cerita, kita bahas aja gaji, kelamaan ngomong. Sebetulnya gaji di sini itu dari tahun 2000 sampai 2001 itu nggak ada penaikan gaji, masih tetap seperti video aku yang kemarin yang tahun 2020, masih tetap 1.200. Nggak ada yang namanya 1.500, itu bohong, nggak ada sama sekali. Oke. Terus ada yang komen juga, kok gaji aku cuma 1.000. Kalian harus ngomong sama majikan ataupun ke agent. Sekarang itu nggak ada yang 1.100, itu tahun 2020
2016, 2017 yang 1000 gaji. Sekarang itu nggak ada. Paling rendahnya mungkin 1100, tapi sekarang itu standarnya banget 1200. Nah, kemarin itu pembantunya nenek aku tanya, rata-rata di agen kamu kemarin gajinya berapa? Katanya rata-rata mah teteh 1200. Terus kamu gaji berapa? Aku gajinya 1200. Dapat kadang-kadang kan ngomongnya agen segini pas digaji enggak. Terus kemarin dia udah gajian, aku tanya sama si Mbak, gimana gaji kamu? Udah dikasih belum? Udah teteh, alhamdulillah, katanya udah dikirimin ke Indo. Berapa gaji kamu? 1200. Berarti kan tepat ya omongan sponsornya, omongan agent sama majikan itu bertiga ini pas. Nah, jadi kalian itu jangan percaya kalau ada yang nyari kerja, nyari TKW, nanti paspor kalian aku yang urus gini gini gini. Gaji kamu 5,5 juta itu nggak ada. Yang paling rendah gaji itu yaitu negara Arab, Dubai, Abu Dhabi, Emirat Arab, Oman, itu standarnya itu 1200. Nggak ada yang katanya 1500, yang 1300 aja nggak ada, apalagi mau 1500. Kita aja yang udah istilahnya 3 tahun 4 tahun aja belum mencapai segitu. Tapi kalau emang nasibnya bagus, majikannya baik, ya pasti udah ada lah yang udah 3 tahun dinaikin segitu, ada gitu. Ada juga kalian yang nanya, aku khusus pegang anak gajinya berapa? Rata-rata di sini kalau pegang anak walaupun bersih-bersih itu tetap gajinya segitu. Tapi kalau tukang masak biasanya itu agak mahal, ada yang mencapai 1300, itu ya khusus masak. Soalnya masaknya yang udah miyah bil miyah istilahnya, udah 100% bisa. Kadang-kadang ada sih yang sampai 1300, kadang-kadang nanti udah 1 tahun dinaikin 1500, itu kalau kepake sama majikan masakannya. Jadi seperti itu, nggak lebih nggak kurangnya, itu tetap aja seperti tahun kemarin yang aku pernah bikin videonya. Aku bikin video itu udah 3 kali ya sama ini, tahun 2019, 2020 sama 2021 itu tuh gaji TKW Arab itu tetap belum ada penaikan. Jadi buat kalian yang bingung, banyak banget kemarin yang curhat, aku bingung ya kak, aku itu harus kerjanya kemana, ke Taiwan, Dubai, Arab Saudi, itu tuh gimana hati kalian ya, hati kalian yang pas ingin ke negara ini, ya udah ke sana aja gitu. Jadi ikutin apa yang baik buat hati kalian. Jadi kalau hati kita nyaman, kita kerja kemana aja itu insya Allah lah istilahnya ya, akan tenang dan juga dapat majikan yang baik gitu ya. Kalau ada juga kalian yang nanya, kak ke Arab Saudi itu dipotong gaji nggak? Kalau ke Arab Saudi, Dubai, Abu Dhabi itu nggak ada pemotongan gaji. Jadi pas kalian diambil sama agent, soalnya sekarang itu nggak ada yang pakai PT-PT, bohong kalau ada yang ngomong PT ini resmi, nggak ada. Di sini aku jujur di video ini nggak ada, tapi memakai visa turis ataupun visa umroh syarikah. Tapi seperti video aku kemarin, jangan takut. Walaupun kalian pakai visa itu, nanti kalau kalian udah dapat majikan dari agent, kalian akan diresmiin, akan dibikinin visa sama majikan, yaitu visa kerja. Gimana teh, aku bisa pulang nggak? Aku kan pakainya visa turis, visa umroh, tetap aja kan bisa pulang. Soalnya kan kalian udah diresmiin sama majikan, kalian udah punya iqomah, punya visa istilahnya, punya juga surat apa itu, surat kesehatan. Jadi kalau kalian sakit itu gratis berobatnya. Aku juga punya, soalnya udah berapa biji aku bikinnya. Setiap aku bikin KTP, aku selalu dibikinin surat itu apa itu, saya kayak KTP itu. Jadi kalau kita sakit itu, kita berobat itu gratis, mau dioperasi apa amit-amit ya, mudah-mudahan enggak. Soalnya aku udah berapa kali bikin, alhamdulillah sampai expired itu nggak dipakai. Nah kalau kalian mungkin ya, kalau aku ada teman berapa sih kalau ke Taiwan, Singapura, Hong Kong, iya itu potong gaji. Aku kurang tahu, maaf banget ya kalau ini salah. Setahu aku itu potongnya itu 5 bulan, kadang-kadang juga 7 bulan. Kemarin teman aku 7 bulan dipotongnya. Tapi setiap bulan dia tetap dapat 1 juta dari majikan selama 7 bulan dia kerja di Taiwan. Buat Taiwan, Hong Kong, Singapura itu tetap potong gaji.
minimal paling cepat itu 5 tahun. 5 tahun, maaf. Maksudnya itu 5 bulan, 5 tahun ya. Soalnya ada tetangga aku kerja di Singapura, dia potong 5 bulan gaji, tapi setiap bulannya itu tetap dapat 1 juta. Jadi buat kalian yang bingung mau kemana, mau gajinya yang besar, kalian bisa pilih aja Taiwan, Hong Kong, Singapura, itu gajinya 7 juta ke atas. Kalau ke Arab Saudi, Dubai, Abu Dhabi, Oman, Qatar itu standar itu 4.300.000. Nggak ada yang namanya 5,5 juta ataupun 7 juta, nggak ada ya. Itu juga udah apa itu istilahnya, gaji segitu juga itu madah nasib-nasiban. Jadi di sini aku jelasin banget. Silakan kalian pilih aja kalau kalian mau. Katanya di Saudi, Arab Saudi itu di negara Arab kerjanya banyak, rumahnya besar-besar, kerjanya jangan ngomong gitu. Semua juga tergantung nasib ya. Nggak kerja di mana kalau kita nasibnya jelek ya tetap aja dapat majikan nggak baik, kerjaan banyak, rumah besar. Jangan kan di sini di Indonesia juga ya, kalau kita emang nggak baik. Kalau kita baik walaupun rumahnya besar, yang penting majikannya baik, gaji lancar, makanannya cukup, alhamdulillah. Walaupun rumah kecil, kalau majikannya setiap menit itu kayaknya rumahnya segede apa gitu kan, lebih baik rumahnya kecil, lebih baik rumahnya besar, majikan baik. Jadi pekerjaan itu gimana kita, kalau kita ngejalaninnya dengan happy, insya Allah sih apa itu nyaman-nyaman aja kerja gitu ya. Jadi kuncinya kerja itu kita jangan inget uang gaji itu juta-jutaan. Kita inget kita berangkat itu kenapa sih, kita sakit hati loh diomongin dia, ataupun sakit hati sama mantan, sakit hati sama keluarga. Jadi kita buktiin, aku berangkat membawa sakit hati, aku pulang harus membawa kesuksesan. Jangan baru aja 2 bulan, 3 bulan, 10 bulan, 1 tahun statusnya aku kangen keluarga aku, kapan aku kumpul keluarga aku. Kita udah tahu, kita udah punya uang 10 juta. Hey, di Indonesia 10 juta itu 2 bulan aja ludes. Kalau kita punya tabungan nggak usah diinget-inget, anggap aja kita itu nggak pernah ada tabungan. Jadi kita tetap semangat. Kita nggak tahu-tahu pas kita hitung tabungan kita meledak gitu kan. Oke? Buat kalian yang mau menjadi seorang TKW, tetap semangat dan berpikiran positif. Nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau bekerja dan berdoa. Tentang nasib itu ada di depan, Allah udah mengatur, kita berusaha itu harus ya. Oke? Jangan memikirkan yang negatif-negatif, yang omongan sana omongan sini, kita jalanin dulu. Nanti kalau kita udah jalanin, kita akan tahu sendiri gimana dan gimana. Nah setelah itu udah kita jalani, udah kita alamin, barulah kita mau bertindak, mau lanjut kerja atau pulang atau gimana, itu terserah. Oke? Salam kompak selalu, salam sukses selalu. Aku suka kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan juga